Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fadila Zatomami Dan saya Denisa Fazara dari SMA Al-Huda Boarding School Tuban. Hari ini kami mengangkat topik yang berjudul peran self compassion dalam meningkatkan subjective well-being remaja di sekolah berbasis pondok pesantren. Yang pertama, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran self compassion dalam meningkatkan subjective well-being pada remaja sekolah berbasis pondok pesantren. Sampel penelitian terdiri dari siswa pondok pesantren yang dipilih secara proporsif. Data dikumpulkan melalui kuesioner sebelum dan sesudah pelaksanaan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menerima diri, mengurangi kritik, serta meningkatkan empati dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah latar belakang. Self compassion adalah sikap berbelas kasih kepada diri sendiri ketika menghadapi kegagalan, kesulitan, dan atau tantangan hidup. Atau bisa juga mendefinisikan sebagai kemampuan untuk memberikan kebaikan kepada diri sendiri. Tidak menghakimi diri ketika menghadapi kesalahan dan menyadari bahwa penderitaan merupakan bagian dari pengalaman manusia secara universal. Dalam konteks remaja di pondok pesantren, self compassion menjadi semakin penting karena mereka harus menghadapi tekanan itu mandiri tanpa pengawasan langsung dari orang tua. Yang ketiga ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara self compassion pada remaja di sekolah berbasis pondok pesantren sebelum dan sesudah diberikan pelatihan self compassion. Yang kedua, bagaimana tingkat subjektif well-being pada remaja di sekolah berbasis pondok pesantren sebelum dan sesudah diberikan pelatihan self compassion. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara pelatihan self compassion terhadap peningkatan subjektif well-being pada remaja di sekolah berbasis pondok pesantren. Selanjutnya ada studi pustaka. Remaja di pondok pesantren seringkali menghadapi tekanan yang lebih besar karena berada jauh dari orang tua dan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Self compassion dapat membantu mereka menerima keadaan dengan lebih baik dan mengurangi beban psikologis yang dialami. Subjective well-being dari remaja berhubungan erat dengan kehidupan mereka sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan intervensi yang dapat membantu mereka mengatasi tekanan tersebut. Salah satunya melalui pengembangan self compassion yang lebih efektif dalam mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini kita menggunakan metode eksperimen dengan desain retest plus test tanpa kelompok kontrol yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan self compassion terhadap subjektif well-being remaja di sekolah berbasis pondok pesantren. Yang pertama ada subjek penelitian, Yang kedua ada desain penelitian, yang ketiga ada prosedur penelitian, yang keempat ada instrumen penelitian, dan yang terakhir ada analisis data. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di grafik pertama, ini ada gambar grafik peretas skor subjektif well-being siswa SMA Al-Huda Boarding School. Di grafik kedua, ini adalah grafik peretas skala melas diri siswa SMA Al-Huda Boarding School. Selanjutnya ada grafik ketiga, yaitu grafik skala subjektif well-being siswa SMA Al-Huda Boarding School setelah pelatihan. Dan grafik keempat adalah skala melas diri siswa SMA Al-Huda Boarding School setelah pelatihan. Dan terakhir ada kesimpulan. Terdapat perbedaan skala self compassion pada siswa audiens sebelum dan sesudah pelatihan, di mana awalnya skor netral berkisar antara 50 sampai 55%, berkurang menjadi 20 sampai 30%, kemudian skor setuju meningkat dari 10 sampai 20% menjadi 50 sampai 65%, dan sangat setuju meningkat dari 10 sampai 15% menjadi 15 sampai 40%. Terdapat perbedaan skala subjektif well-being pada saat sebelum dan sesudah pelatihan. Jika sebelum pelatihan didapat rata-rata netral audiens sebanyak 50 sampai 60%, maka sesudah pelaksanaan jawaban netral di 15 sampai 25%. Sedangkan jawaban sangat setuju meningkat dari 10 sampai 40% menjadi 65%. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelum menutup presentasi, kami punya pantun. Gerilya seperti kolam, Ikan paus pandai menyelam. dari lubuk hati yang paling dalam. Kami tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.